Kaldu menjadi kunci rahasia di setiap resep masakan yang bercita rasa nikmat. Kaldu alami dinilai lebih menyehatkan, bahkan lebih terasa nikmat jika digunakan daripada MSG atau penyedap rasa kemasan. Kaldu alami bisa terbuat dari sari tulang, daging, hingga rebusan berbagai sayuran. Jika Anda belum tahu, simak yuk informasi jenis kaldu alami yang bikin masakan menjadi gurih. Pertama ada kaldu ayam. Kaldu ayam menjadi kaldu alami yang paling sering digunakan pada masakan. Selain berbahan baku mudah, kaldu ini juga terbilang praktis. Kaldu ayam biasanya terlihat lebih kuning dari kaldu lainnya. Warna khas ini memiliki cita rasa yang gurih, juga biasa digunakan untuk sajian masakan berkuah seperti soto ataupun sop ya pemirsa. Kaldu ayam juga bisa menggunakan tulang ataupun satu ekor ayam secara utuh. Selanjutnya ada kaldu sapi. Sama halnya dengan ayam, sapi juga bisa dibuat menjadi kaldu alami, baik dari dagingnya hingga tulang pada bahan baku yang satu ini. Namun tulang sapi dinilai lebih gurih jika dibuat menjadi kaldu, apalagi jika Anda menggunakan bagian tulang yang terdapat sumsumnya. Rasa lemak dari kaldu ini pasti membuat masakan Anda semakin nikmat ya pemirsa. Kemudian yang terakhir ada kaldu sayur. Tak hanya protein hewani saja yang bisa Anda gunakan sebagai bahan alami untuk menjadi kaldu, namun sayuran juga bisa Anda manfaatkan sebagai kaldu yang lebih menyehatkan dan tidak memiliki kandungan lemak. Namun rasa gurih dari kaldu ini tentunya tak kalah nikmat loh pemirsa. Bahan yang biasa digunakan ialah bawang putih, wortel, serta sayuran lain yang digunakan sesuai resep masakan Anda. Bagaimana pemirsa, sudah tahu kan apa saja jenis kaldu alami yang bisa Anda buat di rumah? Jangan lupa mempraktekannya ya. Salah satu makanan yang menurut saya tinggi protein dan juga tentunya enak disantap adalah kalau makanan menggunakan kuah kaldu. Nah ini yang sedang kita bahas dengan Dr. Ida. Dr. Ida, tadi kita sudah lihat bagaimana ini manfaatnya dari kuah kaldu, Dr. Ida sudah jelaskan. Nah sekarang ada pendampingnya nih, topping-toppingnya. Nah topping-toppingnya apa aja? Bagaimana calon ibu Intan? Siap ya mendengar kuliah Dr. Ida ya? Ini ada banyak nih dok, ada wortel, terus nih ada apa aja nih? Bombay. Kemudian ada buah pala. Nah biasanya gini, kalau kita mendapatkan si daging tulangnya si ayam ini aja, apalagi kalau kita nggak masukin daging, biasanya hanya tulang aja, kadang-kadang rasanya tuh seperti belum sempurna seperti itu ya kalau ibu-ibu masak ya. Jadi kita suka menambahkan supaya memberikan kesan manis. Nah, kesan manis tuh kita cemplungin ini, Dr. Vito. Oh, kesan manis aja kesan ya. Manis. Kesannya jadi, manis. Supaya rasanya juga ikut ada tambah manis yang alami. Wortel ini memberikan rasa manis. Jadi nanti si wortel dicemplungin aja harusnya bersama dengan si dagingnya itu supaya sari-sari wortel yang rasanya agak manis itu ikut larut di dalam kaldu ini. Dr. Vito dan Intan pernah kan makan jus wortel? Iya. Manis pernah. kan Ada rasanya? manis, Yes. Iya. Manisnya tentu bukan manis gula ya dokter ya? Iya, manis buah alami Manis itu. buah, Ya, Dimasukinnya jadi nggak perlu dipotong-potong, nggak perlu dikupas usah. ya? Karena kita ingin mendapatkan rasa manisnya, bukan sebagai topping untuk kaldunya kita, bukan ya. Nah setelah itu bahan kedua yang ikut menimbulkan rasa manis yang sedap adalah ini. Oh ini bawang bombay. Bawang bombay bombay bukannya rasanya gimana rasanya ya? Saya susah juga menjelaskan rasanya ada gimana. pedes-pedesnya. Iya, ada kemudian pedes-pedesnya. Ada rasa gimana, tapi bawang bombay itu manis. Oh gitu. Nah kalau nggak percaya monggo dimasak nanti cobain kalau kita bikin tumisan sayuran ya. Nah itu atau bikin telur dadar biasanya suka masukkan bawang bombay, tomat ya. Coba makan. Bawang bombaynya begitu digigit rasanya kriuk tapi manis. Nah, jadi tujuan memasukkan topping-topping ini supaya menimbulkan rasa manis pada kuah kita secara alami. Gitu ya. Jadi rasanya kaya gitu ya? Kaya, ya. Jadi alami sekali. Lalu pada orang-orang tertentu kadang suka ditambahkan buah pala. Nah, buah pala. Supaya apa? Tidak menimbulkan rasa amis. Iya. Nah, yang Hilangin namanya rasa amisnya. tuh, wangi kan? Dr. Vito bisa merasakan wanginya. Wangi iya benar. Sekarang wanginya agak beda sih sekarang nih ya. Iya. Wanginya itu jadi rich ya gitu ya. Iya. Ada wangi manis-manisnya wortel juga Dan ya. ada menurut saya menambah kegurihannya nih jadinya. Ya, pasti. Ya belum masuk mulut loh ini. Baru di Udah hidung bisa aja. membayangkan ya. Iya. Ya, jadi nanti kita masukkan ini supaya mengurangi rasa amisnya. Nah, Dr. Vito lihat nggak? Dia mulai berbusa-busa di atasnya ini.
Ya. Nah, ini bisa Dokter Vito buang nih kalau Dokter Vito nggak mau, karena ini kan masih ada sisaan lemak. Oh gitu. Nah, baik. seperti itu. Jadi misalnya Dokter Vito bisa Ya, taruhkan di coba sini. kita tunjukkan ya. Ini coba bisa Nah, lihat. Mungkin ini seperti- ada berwarna kuning ya, warna kuning di sini. warnanya ya. Itu Nah. ada bagian dari lemak yang masih Oh, sisa ya. iya. Nah, itu kita ambil Nah, aja. kita ambil aja, Oke, kita buang nah. Baik. supaya kaldu kita menjadi jauh lebih sehat Lebih ya. sehat ya, Dok. Ini ada daun bawang juga. Kita opsional bisa tambahkan juga berarti ya. Iya, betul sekali. Jadi Dokter Vito setelah nih udah mendidih-didih kan, ini pasti wanginya dan rasanya luar biasa. Dokter, ini kan ada garam nih ya, dokter di Ya. sini. Ini katanya ada fakta dan mitos yang beredar bahwa kaldu mengandung banyak sodium. Ini beresiko tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos, dokter? Nah, ini mitos. Oh, mitos. Ya. Jadi kalau kaldu alami yang kita bikin sendiri loh. Ini kan dari tadi Dokter Ida tidak menambahkan garam atau apapun ya. Ya. Hanya menggunakan bahan alami. Kandungan garamnya tidak sebanyak seperti kaldu yang beredar di pasaran sana, ya. Ada garam nggak? Ada. Kandungan sodiumnya cuma 130 miligram. Itu Jadi rendah minim ya. kan? Kebutuhan kita satu hari aja kalau tidak ada restriksi garam, sehari-hari itu kira-kira bisa 5 gram. Artinya 5.000 miligram. Padahal di dalam 100 ml bisa kira-kira dapat 130-an. Kan kita nggak mungkin juga makan kaldu sampai seliter kan ya, paling kira-kira 100 atau 200. Oke, dokter. Iya, ini ternyata banyak sekali tipsnya. Tapi Ya. dok, ini apa lagi nih dok tips membuat kaldu yang lebih sehat? Yang pertama pastinya kalau kita menggunakan kaldu ayam, yang paling sering digunakan adalah kaldu ayam ya. Kaldunya pasti daging tulang-tulang ayamnya kita cuci bersih. Kalau kita mau tambahkan daging ayam jauh lebih baik supaya mendapatkan rasa gurihnya itu yang lebih wah lah, lebih pekat yang tadi saya Oke. bilang. Jangan lupa minyak-minyak yang muncul dibuang, diangkat. Boleh tambahkan wortel dan kawan-kawannya. Dan yang berikutnya ada juga yang bikin kaldu jamur. Nah, mereka menggunakan bahan dasarnya pastinya bukan tulang, tapi menggunakan jamur dan sayur-sayuran. Jadi Wow. segala macam jamur dia masukkan ya, kemudian jamur yang bentuknya kayak payung-payung itu loh ya, dimasukkan, kemudian boleh masukkan si bombay maupun kasih wortel sehingga rasanya lebih gurih. Wah, terima kasih Dokter Ida sebagai Lapar. seorang dokter gizi klinik konsultan dan juga ibu rumah tangga. Wow, ini saya sangat melihat bahwa ini praktikabel banget buat ibu-ibu di rumah sekalian ya. Bapak-bapak juga kalau doyan masak bisa juga kayak gini. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa, untuk mendapatkan tips-tips kesehatan lainnya jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai, Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.